Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Hari ini kita ketemu lagi di pelajaran IPA, yaitu materi bab keempat, yaitu tentang fotosintesis. Minggu lalu sudah kita bahas itu tentang struktur dan jaringan pada tumbuhan, di mana kalian belajar tentang bagian-bagian dan fungsi dari setiap organ tumbuhan, mulai dari akar, batang, daun, biji, bunga, ya, buah, seperti itu. Nah, hari ini kita nyambung lagi masih tentang dunia tumbuhan. Nah, di tumbuhan itu yang membedakan tumbuhan dengan makhluk yang lainnya, hewan dan manusia, itu dia dapat melakukan fotosintesis atau membuat makanannya sendiri. Nah, hari ini tujuan pembelajarannya, yang pertama kalian tahu tentang pengertian fotosintesis itu apa. Yang kedua, proses fotosintesis itu seperti apa, lalu tempat fotosintesis itu di mana, dan faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Nah itu. Nah nanti habis fotosintesis nanti kalian ada namanya yang ketiga, gerak pada tumbuhan. Nah tumbuhan itu bisa bergerak tergantung dari stimulus atau respon yang diberikan. Misalnya karena bergerak mengambil air, gitu, atau karena ada misalnya cahaya, atau karena adanya pusat bumi. Itu nanti kita bahas. Bagian yang keduanya yaitu tentang gerak pada tumbuhan. Baik, kita mulai hari ini tentang fotosintesis, yaitu pengertiannya dulu. Nah, ini secara pengertian, fotosintesis adalah proses penyusunan zat organik, ya, zat organik atau dalam kurung glukosa, dan zat anorganik, karbon dioksida dan air, yang dilakukan oleh klorofil. Klorofil itu adanya di daun, ya, atau di bagian kloroflas dengan bantuan energi cahaya. Nah, jadi secara pengertian, ini pengertian fotosintesis artinya proses penyusunan zat organik, ya, menyusun zat organik yaitu glukosa. Glukosa itu kayak gula atau karbohidrat, dan zat anorganik atau karbon dioksida. Karena itu zat yang di luar, ya, yang sudah kita bahas di kelas 7 itu ada unsur karbon dioksida dan air yang dilakukan oleh klorofil di dalam zat hijau daun dengan bantuan energi cahaya. Itu secara pengertian. Jadi setiap tumbuhan yang hijau, yang punya daun hijau itu dapat melakukan fotosintesis. Tetapi ada beberapa misalnya tumbuhan yang daunnya tidak hijau, itu berarti sedikit mengandung klorofilnya atau kloroflasnya. Itu bisa melakukan fotosintesis tetapi tidak begitu maksimal. Baik, itu secara pengertian. Berikutnya prosesnya. Nah, prosesnya itu seperti apa? Proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau dan ganggang itu disebut dengan proses fotosintesis. Jadi proses pembentukan makanan pada tumbuhan hijau dan ganggang disebut juga proses fotosintesis, ya. Proses ini terjadi pada tumbuhan berhijau daun karena pada daun tumbuhan tersebut terdapat zat hijau namanya klorofil. Di samping air atau H2O dan karbon dioksida, fotosintesis juga membutuhkan cahaya, terutama cahaya matahari sebagai sumber energi. Hasil fotosintesis berupa glukosa, ya, dan oksigen. Jadi prosesnya itu ada air H2O. Nah, ini air itu lambang kimianya H2O ditambah karbon dioksida CO2, ya. Lalu CO2 ini dibantu oleh sinar matahari menghasilkan namanya C6 H12, ini lambang unsur kimianya O6. Ini namanya karbon dioksida atau glukosa. Nah, menghasilkan yang tadi plus menghasilkan oksigen, ya. Oksigen yang kita perlukan untuk proses pernapasan. Jadi indikator ketika dalam dunia ini tidak ada tumbuhan, maka tidak ada kehidupan atau tidak ada namanya unsur oksigen, maka manusia terancam punah atau kematian. Jadi penting untuk menjaga tumbuhan agar tetap lestari, ya, agar tetap terjaga sampai ke depan, sampai generasi-generasi berikutnya. Itu penting. Makanya ini PR besar ketika dalam suatu negara itu tumbuhannya sudah tidak ada, maka dikhawatirkan akan terjadi krisis
namanya cadangan oksigen, dan krisis terjadi kelaparan karena unsur utama pangan itu dari tumbuhan. Itu ya. Jadi itu yang paling penting. Jadi karena prosesnya itu pemecahan dari molekul air H2O ditambah karbon dioksida dibantu oleh sinar matahari, lalu diproses di klorofil di zat hijau daun menghasilkan glukosa atau C6H12O6, lalu menghasilkan plus oksigen. Nah, itu secara prosesnya. Nah, berikutnya tahapan-tahapannya. Nah, ada namanya reaksi gelap dan reaksi terang. Kira-kira apa bedanya? Reaksi terang jelas itu pada siang hari, kalau reaksi gelap itu di malam hari. Reaksi terang itu tahapannya reaksi dengan bantuan cahaya. Klorofil menyerap cahaya merah, ya, cahaya merah dari matahari. Energi yang ditangkap digunakan untuk memecah molekul air. Jadi untuk memecah molekul air menjadi hidrogen dan oksigen atau namanya fotolisis. Jadi reaksi terang itu terjadi dengan bantuan cahaya. Di klorofil itu menyerap cahaya yang merah, lalu memecah molekul yang H2O itu air menjadi hidrogen dan oksigen. Itu menjadi namanya fotolisis. Nah, ini secara unsur kimianya. Ya, yang awalnya H2O menjadi hidrogen dan oksigen saja. Nah, itu prosesnya. Reaksi gelap. Nah, reaksi gelap itu reaksi tanpa cahaya, terjadi pengikatan. Jadi diikat. Kalau yang siang hari itu dipecah atau diuraikan, kalau pada malam hari itu diikat atau digabungkan. CO2, karbon dioksida yang akan bergabung dengan ion hidrogen dari reaksi terang yang sebelumnya menghasilkan namanya gula atau glukosa. Nah, ini proses tahapannya. Jadi terjadi di reaksi terang maupun di reaksi gelap. Nah, ya, kita bahas tempat terjadinya fotosintesis. Nah, tempat terjadinya fotosintesis itu berlangsung pada jaringan palisade. Di mana jaringan palisade? Ini di bawah, di atas ini palisade. Karena dia banyak pembuluh namanya plum, ya, phloem. Banyak namanya apa? Pembuluh. Nah, ini diingat yang minggu lalu, phloem. Berarti pembuluh F itu berarti mengedarkan hasil fotosintesis. Nah, fotosintesis berlangsung pada jaringan palisade dan jaringan spons. Karena di bagian ini mengandung klorofil. Lalu gas karbon dioksida CO masuk ke dalam daun melalui mulut daun atau namanya stomata. Di mana stomata? Nih, stomata bisa di bawah ataupun di atas mulut daun. Lalu air diangkut dari dalam tanah melalui akar. Di dalam akar terdapat jaringan silam pembuluh kayu. Nah, ya, yang berfungsi mengangkut air dari akar sampai ke daun. Nah, ini fungsi dari jaringan silam. Lalu hasil fotosintesis disebarkan ke seluruh tubuh-tumbuhan melalui plum, pembuluh tapis. Itu ya, tempatnya. Lalu pada proses fotosintesis, energi dihasilkan dari cahaya matahari yang diserap oleh klorofil. Ini kalau digambar di internet seperti ini, klorofil itu zat hijau daun kalau diperbesar. Energi tersebut digunakan untuk memecah molekul air menjadi oksigen dan hidrogen. Nah, sekarang faktornya, faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Ada faktor internal, artinya di dalam tumbuhan itu sendiri, dan faktor eksternal, berarti di luar tubuh tumbuhan. Faktor internal itu dipengaruhi oleh kadar klorofil. Jadi semakin banyak kadar klorofilnya atau zat hijau daun, maka hasil fotosintesis itu akan lebih banyak atau maksimal. Keadaan morfologi daun, morfologi itu bentuk. Jadi kalau bentuk daunnya itu misalnya gede, lebar, dan misalnya luas, kayak daun-daun yang seperti itu, berarti itu maksimal fotosintesisnya dibandingkan daun-daun yang bermorfologi kecil. Lalu kedudukan daun terhadap cahaya. Nah, apakah dia langsung terkena cahaya langsung atau masih tidak terkena, misalnya terhalangi oleh yang lainnya, itu berpengaruh. Nah, faktor eksternal di luar tubuh tumbuhan ada cahaya. Jadi cahaya mempengaruhi. Misalnya ketika cahaya siang hari, makanya beda ketika tumbuhan di kita di Indonesia yang cahaya mataharinya terang, itu hampir 6 bulan atau sepanjang hari, karena letaknya di letak khatulistiwa, ya, garis tengah bumi, makanya cahaya matahari akan lebih banyak dibandingkan negara-negara Eropa ataupun kutub. Maka di sana jarang ditemui keanekaragaman dari makhluk hidup atau tumbuhan yang beragam. Hanya sedikit kalau di sana karena faktor cahaya mempengaruhi. Suhu itu berpengaruh kisaran 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Lalu kadar CO, karbon dioksida dan air, lalu mineral dalam tanah, ya, magnesium dan zat besi.
Itu saja hari ini, minimal kalian bisa paham mengenai dari pengertian fotosintesis. Itu nanti kalian tahu ya. Yang kedua proses fotosintesis, yang ketiga tempatnya di mana, lalu faktor-faktor yang mempengaruhi dari fotosintesis. Nah, itu mudah-mudahan bisa dipahami dan menjadi nambah ilmu dan wawasan dalam mempelajari makhluk Allah ya. Makhluk Allah artinya kita harus melestarikannya. Ya, itu ya terhadap tentang makhluk hidup ya, makhluk hidup. Nah, nanti kita bahas sekarang tentang gerak ya, gerak pada makhluk hidup. Ini yang kedua karena kita dipercepat karena materi masih ada 2 bab lagi menjelang UAS ya. Nah, gerak tumbuhan itu kita dibagikan, ini Bapak sudah buat mind map atau peta konsep materi tentang gerak tumbuhan. Nah, gerak tumbuhan itu ada kebagi ke dalam 3. Ada namanya gerak yang pertama itu endonom ya. Yang kedua esionom, ada endomon, ada esionom, ada hygrokofi. Nah, kita bahas satu persatu. Lalu endonom itu ada namanya siklosis dan mutasi. Kalau esionom ada dipengaruhi oleh rangsangan atau stimulus. Kalau tidak dipengaruhi rangsangan itu kayak nasti, ada fotonasti. Jadi nanti ada clue-nya diingat. Foto itu berarti pengaruh cahaya, seismo itu berarti suhu, seismo itu lebih ke termo itu suhu, niktinasti dan nasti kompleks. Kalau hygroskopi itu perubahan kelembagaan. Kalau misalnya dipengaruhi oleh rangsangan ada taksis dan tropisme. Kalau taksis itu seluruh tubuhnya merespon, kalau tropisme itu sebagian tubuhnya. Kalau ada fotostasis, ada kemotaksis, nah gitu. Ada kalau yang fototropisme dan tegmotropisme. Baik, kita bahas satu persatu aja ya. Bagian yang pertama ada namanya gerak endonom. Nah, gerak endonom itu secara pengertian adalah gerak yang belum atau tidak diketahui sebelumnya. Nah, ini pengertiannya Jadi gerak pada tumbuhan itu gerak endonom, gerak yang belum atau tidak diketahui sebelumnya. Contohnya ada namanya siklosis. Siklosis itu artinya gerak sitoplasma dalam sel. Jadi ini gerak di dalam sel-sel pada tumbuhan yang dinamakan siklosis. Yang kedua ada namanya nutasi, gerak ujung batang yang sedang tumbuh. Nah, ujung batang sedang tumbuh atau organ lain seperti daun ya, yang sedang tumbuh daun, stolon ya, yang seperti batang, tangkai bunga dan akar yang geraknya membentuk lintasan melingkar di udara. Nah, itu nutasi. Yang berikutnya ada namanya gerak hygroskopis. Nah, kalau hygroskopis secara pengertiannya adalah gerak yang disebabkan karena perubahan kadar air ya atau kelembaban. Contohnya pecahnya kulit buah polong-polongan. Misalnya kalian ketika misalnya merendam biji kacang hijau misalnya atau biji yang lain kacang-kacangan itu akan pecah dari kulit bijinya. Itu namanya gerak hygroskopis karena gerak yang disebabkan perubahan kadar air ya, kelembaban. Makanya ketika orang-orang yang para pembuatan toge misalnya ya, itu kan dari kacang hijau bijinya itu terjadi gerak namanya hygroskopis karena perubahan kadar air. Ketika dia direndam, maka kadar air di dalam biji itu semakin banyak ya dibandingkan misalnya ketika dijemur, itu untuk menghilangkan kadar air. Itu ya perbedaan dari gerak hygroskopis. Selanjutnya ada namanya yang ketiga gerak esionom. Ini perlu dihafal diingat. Esionom itu artinya gerak yang pertama ada namanya gerak taksis. Jadi ada kebagian 2 esionom ketiga ya. Ada taksis itu artinya gerakan oleh seluruh tubuh ya, seluruh tubuh. Contohnya apa? Fototaksis. Foto itu ingat cahaya. Apa itu fototaksis? Gerak pindah tempat karena rangsangan atau stimulus cahaya. Contohnya gerak kloroflas sebagian ke sel yang kena cahaya matahari. Nah, itu fototaksis. Kalau kemotaksis artinya gerak pindah tempat karena rangsangan zat kimia. Kemo itu zat kimia. Contohnya gerak bakteri aerob untuk mendapatkan makanan. Lalu ada yang kedua namanya tropisme, sebagian tubuhnya saja. Contohnya ada fototropisme, gerak bagian tumbuhan karena rangsangan cahaya. Contohnya gerak ujung tunas menuju cahaya, itu fototropisme positif. Nah, itu kan
Coba kalian buktikan misalnya ketika menanam misalnya biji kacang hijau, yang satu yang terkena cahaya matahari itu akan mengarah pertumbuhannya ke cahaya. Yang satu misalnya di sebelah kiri, yang satu di sebelah kanan. Yang berikutnya ada namanya tigmotropisme atau namanya haplotropisme, gerak tumbuhan karena rangsangan sentuhan. Contohnya itu gerak sulur pada mentimun atau markisa, itu kan menjalar ya, melilit. Lalu yang ketiga nasti, tidak dipengaruhi arah rangsangan. Ini ada nasti, tidak dipengaruhi oleh arah rangsangan. Ada namanya fotonasti, nasti yang terkena karena rangsangan cahaya matahari. Contohnya membuka dan menutupnya bunga pukul 4, yaitu fotonasti. Namanya seismonasti, nasti yang terjadi karena rangsangan sentuhan. Contohnya gerak menutup daun putri malu, itu seismonasti. Kalau termonasti, nasti karena rangsangan suhu ya. Contohnya mekarnya bunga tulip, itu terkena oleh suhu. Lalu niktinasti, nasti karena rangsangan gelap. Contohnya mekarnya bunga petai Cina. Lalu nasti kompleks, rangsangan banyak faktor suhu kadar air. Nah, ini yang paling penting untuk kalian misalnya karena banyak bahasa-bahasa ilmiah atau bahasa-bahasa biologi atau IPA. Ini ada clue-nya, diingat sama Ustadz. Clue-nya itu mudah biar kalian ingat untuk gerak pada tumbuhan. Yang pertama ada namanya foto, itu oleh pengaruh sinar matahari faktornya. Jadi gerakan tumbuhan yang oleh sinar matahari. Ada hidro, itu berarti gerak tumbuhan oleh faktor air. Hidro. Kalau kemo itu berarti oleh zat kimia gerak tumbuhannya. Kalau geotropisme atau geonasti berarti oleh gravitasi. Ya seperti itu. Lalu ada namanya tigmo, berarti oleh sentuhan. Ya, tigmo. Lalu seismo berarti getaran, nikti gelap geram, lalu termo itu suhu. Nah, ini semua kunci untuk mengingat depannya saja. Ya, untuk mengingat tergantung dari prosesnya oleh apa. Baik, itu saja hari ini pembelajarannya. Yang pertama tentang fotosintesis, yang kedua tentang gerak pada tumbuhan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Minggu depan itu persiapan untuk ulangan, tapi masih dipakai untuk ini aja lah, untuk latihan-latihan. Nanti minggu depannya lagi ulangan. Nanti kita masuk ke sesi diskusi. Silakan ditanyakan di grup Telegram apabila yang kurang dipahami terkait materi IPA ya. Hari ini materi IPA-nya gampang, itu IPA biologi. Itu yang minggu lalu tentang struktur pada tumbuhan. Sekarang lebih ke fotosintesis dan gerak pada tumbuhan. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.